mengubah DC pada jalur Skywap ini ya, kalian cari soket hitam ini. Nah, ini soket hitam ini kan ada 2 soket hitam ya. Nah, cari yang isinya ada 4 kabel. Kalian copot dulu ini ya. Oke, kita copot dulu. Nah, udah tercopot. Nah, di sini kan ada kabel kuning strip merah dan kuning polos. Bentar, saya perjelas. Nah, kelihatan ya. Ini ada kuning strip merah dan kuning polos. Jadi yang kuning polos ini kita lepas ya. Kita lepas dari soket ini. Oke, kita copot aja. Oke, ini udah saya potong ya. Soalnya agak susah dilepas, jadi saya potong aja. Kalau kalian bisa lepas, kalian tinggal lepas aja. Nah, pokoknya yang kuning ini ya. Nah, intinya kabel kuning dari 4 soket ini ya. Nah, sini ada 4 soket, abu-abu, oranye, kuning strip merah dan kuning polos ini ya. Jadi yang kuning polos ini kita potong. Kalau masih ore ya kabelnya warna itu ya. Kalau sudah ganti udah sulit gitu yang carinya. Nah, intinya ini kabel dari spool lampu ya. Oke, setelah kita potong, kita pasang kembali soketnya. Nah, setelah ini dipotong, ini kita kupas dulu. Jadi ini kita sambungin ke jalur 12 volt, yaitu kabel oranye ini ya. Ini di sampingnya kan ada kabel oranye ya. Nah, itu jalur 12 volt. Kalian jumper aja ke sini. Berhubung di sini udah saya kupas kemarin bekas jumper dari holder fiction. Jadi ini kita jumper ke sini ya. Ini udah ada yang dikupas. Nah, jadi ini kita jumper ke sini aja, langsung disambungin gitu, lalu disolasi biar aman. Oke, kita sambungin dulu ya. Ini maaf tadi kabelnya kependekan, jadi saya sambungin dulu supaya agak panjang. Nah, biar gampang jumpernya ke sini ya. Nah, yang ini. Jadi kabel kuning tadi kita jumper ke kabel warna oranye ini ya. Nah, kalau kabel yang ini kabel dari holder fiction, saya ngambil arus juga dari kabel oranye sini. Nah, jadi yang dari soket ini ada ya bekas potongan tadi ya, ini kita potong lalu kita jumper ke kabel oranye di sebelahnya ya. Nah, dari satu soket yang sama jadi kita jumper ke kabel oranye. Ini udah DC ya, tinggal kalian on aja kunci kontaknya, ini udah DC. Tapi berhubung lampu yang di motor ini masih bohlam ya, kita harus ganti dulu dengan lampu LED ya. Karena apa? Karena biar lebih awet akinya. Kalau menggunakan bohlam di DC itu nggak bakal awet akinya karena tarikannya berat gitu. Jadi kita ganti dulu lampu-lampu kecil seperti lampu yang utama, lampu kota ya atau lampu senja. Di sini sudah saya siapkan. Untuk lampu kota saya sudah siapkan dan lampu utama juga. Ini lampu murah aja ya. Nah, ini lampu jelly ya. Ini yang kedip dan ada yang enggak. Jadi kita ganti semuanya kecuali sen. Sen biarin aja lampu bohlam karena kalaunya diganti full LED itu lebih bagus. Cuma kadang kalau pengisian yang enggak stabil karena kita menggunakan kiprok standar dan ini cuma jalurnya DC bukan full wave. Jadi cukup dibiarin ada yang masih bohlam biar grounding atau arusnya itu stabil gitu ya. Kalau mau stabil lagi kalian bisa tambahkan relay pada lampu depan. Tapi kalau enggak ya enggak masalah. Kecuali kalian pakai bilet. Nah, seperti itu ya. Oke, kita mau ganti dulu lampu-lampunya biar langsung kita tes nanti. Nah, ini udah kita ganti. Coba kita tes. Nah, ini lampu diam ya. Kalau lampu kotanya ini. Nah, oke kelihatan. Oke, dia bisa dim karena ini menggunakan holder fiction. Seperti ini. Kita matikan lampu utama juga bisa dim ya. Nah, seperti itu. Oke. Dan satu lagi ya, yang perlu kita ganti adalah lampu ini, lampu kota, lampu utama, lampu speedo ya. Ini lampu speedo ya. Tuh. Nah, saya ganti warna putih dan yang terakhir di sini. Lampu yang di bawah sini. Nah, dia kalau saklar senja atau lampu kota dihidupkan dia ikut dengan rem. Kalau remnya ditekan, nah seperti itu. Nah, jadi ini perlu kalian ganti juga dengan LED. Kalau untuk sen itu aman, nggak perlu diganti, biarin aja lampunya bohlam. Oke, itu aja yang kita ganti. Sekitar ada 4 biji ya lampu soket yang kecil. Jadi ini 1, lampu ini 2, dan lampu speedo 1. Total ada 4 biji lampu jelinya ya. Dan tentunya lampu utama wajib LED gitu. Nah, seperti itu.
Dan ada lagi satu yang belum kita copot. Nah, di bagian sini ada kiprok. Jadi kabel yang dari kiprok tadi kita lepas dulu. Kan yang di bagian kepala sudah kita lepas ya. Jadi di sini kita lepas juga biar dia nggak ngisi ke spool lagi untuk bagian lampu. Fokus di aki aja. Oke, kita lepas dulu ininya. Oke, udah kita buka. Nah, ini ada kiprok. Kita lepas dulu soketnya. Tekan aja. Nah, ini udah lepas ya. Nah, jadi kalian lepas yang ini. Nah, warna kuning ya ini. Di bawah warna hitam, ini warna kuning. Coba dekatin, jelas nggak ya? Nah, ini warna kuning ya. Itu kalian lepas aja dari soketnya. Oke, kalau ini agak susah dilepas, langsung aja kita potong juga nggak masalah ya. Nah, ini udah saya potong. Kenapa saya potong aja? Jadi jikalau ingin menyambungkan kembali ini gampang ya, tinggal sambung aja. Kalau dilepas takutnya ini nggak pas, jadi itu rawan longgar ya. Nah, jadi seperti ini aja, langsung aja kalian solasi. Ini kan udah dipotong ya, jadi ini disolasi langsung aja tanpa harus dilepas atau gimana. Yang penting ini solasi biar nggak saling bersentuhan aja gitu. Oke, kita rapikan dulu dengan solasi. Nah, ini udah kita rapikan, tinggal kita pasang kembali ke tempat semula ya. Oke, nah sudah seperti itu. Lalu ini ada jalur dari spool ya. Nah, ini kan ada kabel kuning ya. Nah, kabel kuning ini jalur lampu ya. Kalian bisa lepas atau enggak masalah sih sebenarnya, karena ini jalurnya juga dari kiprok ya. Jadi kalau kalian lepas atau enggak ya enggak masalah. Jadi cukup yang dari kiprok aja sama yang dari kepala tadi sudah gitu aja gitu. Oke, langsung kita tutup kembali. Nah, oke, udah terpasang. Sekarang tinggal kita tes aja. Nah, ini depilnya menyala ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Kita pencet tombol dim. Wah. Oke, kita matikan depilnya juga kita bisa dim ya. Nah, seperti itu. Untuk cahayanya seperti ini ya. Nah, kelihatan? Kelihatan ya. Nah, ini cahaya bawah, ini cahaya atas. Nah, ini dimnya ya. Kalau kita matikan dia akan ngedim juga. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selesai.